Ini liriknya menceritakan kisah Salma sempat gagal di beberapa ajang pencarian bakat, akhirnya berhasil juara satu di Indonesia Idol. Gokil gak sih? Lo bayar dia berapa emang? Gue beli putus woy. Alright, Indo Music Talk barengan gue Christian Bong dan hari ini ada Salma. Hai, Nama lengkap? Salma Salsabil Alia. Salma Salsabil Alia. Usia, kelahiran, tahun? Waduh, 21 tahun, kelahiran 2002. Wow, 2002. Iya, 2002 tuh berarti 21 tahun. iya, Tadi lo udah jawab ya. udah. So young, man. Berarti masih baru lulus ya? Enggak, Atau masih semester mau 7. semester 7? Heeh, Kuliah? kuliah Musik. diisi musik. Musik. Iya, gue udah tahu soalnya. Anyway, kuliah kuliah diisi Jogja, Jogja. Ambil jurusan penyajian musik. gila tas lu dong. Gue juga musik, bro. Di mana? Di UPH. Gue ambil Oh, musik komposisi yes. tahun Terus. 2009, lulus 2013. Sorry ini jatuh-jatuh mulu. HP gue sorry telepon. Gue kuliah musik 2009, ambil jurusan komposisi musik, Oke. lulusnya 2013. Gue berapa kali datang ke acara, gue gak tahu lu tahu gak, ada Yogyakarta Contemporary Music Festival. Dulu tahun 2009 sampai 2000. 2009 gue masih I SD know. Cuma dong. maksudnya siapa tahu lu anak isi kan kayak ya CMF itu lumayan beredar Ah, lah. iya. Terus apa lagi biasanya eventnya? Pertemuan musik Jogja, pertemuan musik Jakarta dulu Oke. yang inisiasi almarhum Mas Slamet Abdul Syukur. Oh, belum tahu sih aku. Belum tahu ya. Tapi Belum. lu ambil berarti majornya apa tuh? Vokal Bob Jazz. Vokal Ambil pop ya. jazz. Dan kegiatan lu apa sih buat yang gue sih tahu ya, cuma buat yang nggak tahu tentang kuliah musik tuh ngapain sih? Gitu, gue kayak kak gimana sih kak kalau kuliah musik ngapain? Kuliah musik. Ya, ya gitu kan maksudnya kayak ya secara teori ada, praktek juga ada. Mungkin bedanya antara kakak apa komposisi ya? Iya. Aku penyajian musik itu memang lebih, aku kan di empat penyajian musik dia tuh memang lebih banyak prakteknya kan. Jadi kayak Oke. misalnya sebenarnya sih teorinya bakal sama-sama aja kayak Performance evaluasi gitu ya. Lagu-lagu yang akan harus dianalisa gitu ada juga. ada. Breakdown Terus lirik, kita breakdown notasi. ya ada orkestrasi, ada Oh, orkestrasi juga ada. terus side singing Sight singing. Berarti masih ada. dikasih kertas harus bisa langsung Iya, baca. itu apalagi Oke. kalau aku tuh kelasnya itu pagi kan, baru bangun tuh. Habis itu Oke. langsung kelas itu. Berarti kamu bisa ini nggak yang sebelahnya sebelahnya triplet bisa nggak? Yang Wah, kayak itu konten-konten aku TikTok. bisa sih, cuman Coba-coba. takut ntar satu gimana? Pokoknya yang ini Heeh. misalnya empat Terus empat empat ya. Kayak 1, 2, 3, 4 terus pap 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 wow. pap 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 Heeh. pap pap pam 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 pam. Terus coba ya. Coba gimana? 1, 2, 3, 3, 4, 4 1, ta 2, ta 3, ta 4. Nah ini triplet. Anjir. Gak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya. Coba Pam pam bareng-bareng ya. pam pam. Jadi kan ini misalnya ini 1, 1, 2, 3, 2, 4 terus 3, 4. dia tan 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 gitu kan? Oke, coba. Oke. 1, 2, 2, 3, 3, 4 4. triplet. Nah, terus ininya dikali 2 gitu. Kayak Contour. konten TikTok. Atau kan minimal gini aja deh. 1, 2, 3 and 4 terus kita tukar. Makin itu makin nggak ngerti. Yang Enggak, pertama aja udah. tapi itu gue nggak tahu kenapa. Itu kan musik banget ya. Itu belakangan jadi TikTokable konten gitu loh. Kayak rhythm challenge apa Iya. itu oke sih buat lu kalau Ya, sampai benar-benar. mau sombong-sombong dikit tentang kuliah musik gitu ya. Tapi berarti semester 7 udah ini ya, udah Akhir udah apa? mau lulus berarti Udah ya. mau lulus gitu. Lo gimana so far pengalaman lo? Gue senang banget nih karena jarang banget gue ketemu orang kuliah musik yang go industry. Oke. Ada something different gak sih ketika lo apalagi lo juara 1 ya?
Iya. dan lu punya background yang kuliah gitu. Yep. Nggak semuanya ada kan. Menurut lu yang ngebedain lu dengan yang nggak kuliah tapi juara 1 juga apa? Oh, takut. Masalahnya kan yang sebelumnya juga musik juga kan, juara juga kan? Iya kan? Sebelumnya Rimar ya? Bukan, sebelumnya lagi Lili. Lili. Lili musik juga kan? Enggak ya? Oh, Maria musik ya? Iya, SMM Oh, Medan. SMM. Tapi kan SMM ya. Iya, ya, tapi ada lah Kalau lu kan musiknya. sampai kuliah. Kuliah kan beda ya. Oke. Nggak, coba gue Yang pengen tahu deh. membedakan, yang membedakan. Nggak, bukan berarti lu mau menyombongkan, tapi apa sih yang ngebedain dalam misalnya saat manggung, saat rehearsal? Apakah mungkin contoh nih misalnya, oh gara-gara gue kuliah musik, rehearsal gue aman banget gara-gara semua musisinya udah tahu ketika gue gitu misalnya. Tapi sementara penyanyi lain mungkin belum menguasai itu atau apa gitu. Ada nggak benefit yang lu dapatkan? Ya, benefit yang gue dapat dengan lu kuliah musik. Lebih ini sih, lebih tahu musik yang gue pengen kayak gimana. Jadi cara menyampaikannya lebih gampang. Itu sih. Jadi kayak misalnya gue pengen dibikin apa ya, mungkin transisi dari 4/4 ke 6/8. Gue pengen dibikin kayak gitu misalnya. Ya tinggal ngomong aja, jadi lebih gampang aja. Terus pengen dibikin belakangnya dibikin lebih grande atau apa. Jadi gue pengennya visionnya apa, lebih gampang aja untuk nyampein ke playernya. Itu sih kayaknya memudahkan. Oke. Memudahkan banget ya. Apalagi kalau misalnya suatu hari lo ada bertemu dengan yang levelnya teori banget gitu ya. Misalnya kayak Om Erwin misalnya ya, tiba-tiba ada acara yang ini dan dia lagi nanya, kamu maunya gimana di bagian ini kan? Kayak saya pengen lebih sininya agak retardado kayak. Terus di bagian sininya cuma mungkin forte dikit. Lebih forte dikit. Bukan di situ Om, asik gitu. Sorry, coba boleh balik ke bar 50 gitu. Wes, udah kapok. Iya, tapi itu berarti nolong ya? Nolong. Enak. Tapi untuk apa ya, gue nggak pernah yang terlalu ini banget sih kalau udah latihan atau main, nggak pernah yang terlalu teori banget sih, tetap. Tetap pada akhirnya akan kembali ke what's on the room ya, what's on the studio ya, nggak terlalu showing. Kalau ya ngomong-ngomong, gue lihat sempat belajar musik klasik, instrumen gitar juga nih. Iya, bener ya? Di SMK. Gue kebetulan juga dulu gitaris klasik. Nih, ada kuku, tidak ada kuku. Harus ini ya, harus apa sih namanya? Ada kuku, tidak ada kuku. Nah, kita udah siapin gitar klasik, boleh nggak mainin satu aja? Aduh, gue masih bisa ya. Coba dulu ya. Etut aja apa gitu. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang dicoba sih, kan ini kan kita running. Semua yang dicoba akan terekam. Nah. Muter dulu deh. Tolong ini enggak, lu jauh ya tempatnya. Dimas tolong dong dibantu ya. Ininya kabelnya di belakang muterin. Iya. Gimana sih? Mantap. Maaf. Gimana sih Dimas? Maaf. Aduh, aku takut. Oke. Nggak apa-apa, mainin yang nah. Deng. Apa sih? Apa? Vals Venezolano. Tahu gak sih? Iya. Itu lagu TH. Kayaknya gak kesusahan. Gak apa-apa sih kalau mau main itu. Gue sih udah gak bisa main itu. Aduh, gue gak inget Kak, demi apapun. Yang gampang-gampang gue, yang gampang-gampang. BZ ya ini ya? Atau siapa ya? Gue lupa. Gue lupa lagi. Aduh. Tapi still got the grip loh. Maksudnya masih sangat sounds klasik. Iya. Cuma mungkin yang sweet delicate lah apa gitu. Iya, apa coba, ya? Ini tahu nggak ini? Tarega, salah satu dari Tarega lah. Aku tuh pernah bawain Penguin Sky, ngerti gak sih? Nah itu tentang Penguin Sky. Oh iya ini. Gue baru inget. yang lain deh. Susah gak? Aduh, nggak ingat ah. Udah lama banget Kak. Ya deh. Mana sekalinya sekolah
Bolos mulu. Romance Diamor deh. Romance Diamor fret 7. Gitu kan. Atau apapun lah yang you still play it. Gue yakin kan meskipun lo udah menjadi professional singer, tapi ketika grab gitar pasti ada yang selalu lo ulang-ulang main nih. Tapi gue udah gak pernah nongkrong lagi kalau untuk gitar. Seriously? Serius. Why? Karena itu beneran tangoing style. Iya. Tapi emang setelah SMK itu emang udah your last song yang lo pelajarin apa? Lagu Tangoing Sky. Udah Tangoing Sky. Lagu TA, tugas akhir. Oke. Oke, masih ada yang mau coba dimainin kah? Betul. Nah, itu tadi. Ya bener. Oke, gak apa-apa. Dimas mungkin boleh dibantu. Iya, kita gak mau membuat Salma menjadi terbeban karena gitar. Enggak apa-apa, kita memang seneng karena memang membebani ya, suka membebani ya. Makasih ya. No. Kita seneng lah dan menurut Wikipedia lu punya ekskul keroncong dan lu punya nama grup Strikandi betul. Betul. Jadi sebenarnya itu main apa? Cak-cuk? Aku main awalnya gitar, habis itu aku main ke cuk. Ya ke cuk. Apa bedanya cak sama cuk sih? Jujur ini gue beneran gak tahu. Kalau cak itu kan senarnya yang string gitu loh, yang kecil. Oke. Terus habis itu bagian atasnya ada 2 senar. Oke. Atau semuanya ya? Semuanya. Pokoknya ada 2 senar, yang atas 2 senar. Terus kalau cuk itu nilon, cuma 3 senar doang. Sama-sama 3 senar sebenarnya, cuman yang bagian atas di double. Kalau nggak salah. Dan lu juga pernah mengikuti kegiatan taekwondo? Yep. Sudah belt merah strip 2 apa ya? Iya, 1. Berapa tingkat di bawah hitam? 1. Shit. Berarti kalau ada yang jahat sama lo di jalan, lo... Gue cabut tapi. Gue tetap cabut kok. Jadi kalau ada yang ini pisau nih, duit anjing, lo tetap kasih. Iya. Udah bang, kita damai aja lah. Oh. Enggak lah, pasti gue ikhtiar untuk melawan. Melawan. Enggak, soalnya taekwondo tuh body grappling gak sih? Atau kaki? Dia memang kaki. Oh kaki ya? Main di kaki. So basically sebenarnya kalau tepat lu bisa bikin dia teler. Kalau momennya tepat bisa kena. Bisa. Karena gue pernah, ini cerita aja sih, pas gue ikut apa sih pertandingannya, gue pernah kenain di bagian pipi doang terus udah tepar pada saat itu. Wow. Dan langsung apa istilahnya kalau di taekwondo KO atau enggak? Iya, udah selesai aja, enak aja. Wow, gokil. Kenapa nggak tanggung Kenapa nggak tanggung dilanjutin sampai black? Karena pas itu ikut ajang pencarian bakat kan, nyanyi. Akhirnya udah kelar. Iya. Ngomong-ngomong ajang pencarian bakat, lu ikut terus ya kayaknya ya. Dan katanya gagal semua, nggak juara 1. Juara 1 keluar duluan deh kayaknya itu mah semuanya. Oh Dev, maksudnya juara 1 ke eliminasi. Iya. Dan akhirnya lo juara 1 beneran nih ya. Emang lu dari dulu suka ikut lomba kah? Atau berarti lomba band juga sikat dulu? Nah, gue festivalan dulu sebelum ajang pencarian bakat. Apa ajang tersulit yang pernah lo ikut di zaman sebelum era Idol Voice dan kawan-kawan ya? Oh, sebelum ini ya. Ada nggak festival band yang gitu? belum sebelum itu? Ada nggak? Ya festival band aja sih, kayak misalnya gue kan di Jawa Timur kan, biasanya tuh kalau nggak di beberapa daerah di Surabaya. Di Surabaya itu kan kalau band-band rocknya dulu kan emang terkenal banget kan. Sayangnya sulitnya sih di situ, kayak ngelawan sama band-band lokal. Tapi lu sendiri sebagai ex pernah main classical gitar, dan tadi gue sebagai pemain, I can tell lah you still got the grip gitu loh. Lu nggak mau berencana atau justru berencana untuk menjadikan itu unique selling point lo? Kayak contoh di Vokalis Indonesia kan yang gue lihat gitar klasikan banget nih Mas Is, Payung Teduh, ya kan, bahkan sampai ya obviously dia mainnya di Yamaha anjir, what else gitu kan, kayak. Dan setahu gue kayaknya di luar nih yang kayak gini nih Lofi mungkin ya, yang agak-agak vibe-nya kayak meskipun lebih ke jazz ya. Lo
akan kesana nggak? Kayak settingannya Salma dengan gitar nylon dan lu selalu ada main yang ada finger picking main, atau lu maunya jadi lu aja yang gitar klasik tuh your past life? Jadi kayaknya untuk balik ke klasik kayaknya untuk gitar kayaknya enggak deh. Tapi tetap dengan Salma main gitar, tapi mungkin nggak nylon lagi sih, nggak nylon lagi tapi. Oh really? Yep. Ya pasti nggak terlalu mengotak-ngotakan akan main string atau enggak gitu loh. Jadi main gitar aja, cuman aku nggak akan main yang klasik kayak dulu lagi. Oke. Karena susah Pak balik lagi. Iya sih. Tapi pas majornya klasik juga kan? Aku dulu majornya komposisi, minornya classical instrument. Oh. Iya gitar. Gitar kan? Iya. Rumit nggak awalnya? Of course. Iya. Karena kan gue harus belajar the Latin term PIMA, masih ingat dong? Iya bener. Nih. Terus 1, 2, 3, 4, terus udah gitu jempolnya nggak boleh kelihatan. Gini, gue masih gini kan dulu. Iya, jempolnya nggak boleh kelihatan. Terus udah gitu, the hardest part dalam main classical gitar tuh buat gue stamina tangannya, karena lu mesti main yang kalau udah sampai level yang main yang kayak lagu lama lagu durasi 45 menit itu anjir capek banget dan the pressure of harus yang gua kurang suka ya dari classical music gitar dulu ya sebenarnya personal sih, tapi yang gua paling gak suka adalah karena gue dituntut untuk menyamai yang udah yes itu, jadi gue benar-benar disuruh samain sama kalau konteks klasik ya sama dengan si partiturnya, pokoknya disuruh forte, disuruh piano dan rekamannya begini, ya udah gue ikutin begini, nafasnya juga sama, jadi kayak nafasnya harus di situ, tapi kalau misalnya gue mau nafas yang lain nggak boleh. Iya, karena memang menurutku klasik itu apa ya, saklek gitu loh peraturannya. Jadi kalau memang harus seperti forte dan pegelnya biasa di kanan apa kiri? Aku di sini. Aku di kanan. Aku di kiri. Ribetnya tuh di kanan malah. Iya. Tapi ya kalau di kanan sih ya mulai ribetnya kayak tadi ketika lo udah mulai harus teknikal banget sih ini bahasannya. Iya. Oke. Kayaknya ketika ini menjadi konten screenless tuh gak asik gitu ya. Jadi mending kita bahas kembali ke finalis Idola Cilik nih 2013, bener ya? Bener gak? 2013 dan pernah rilis single di bawah Star Hits yang ujung-ujungnya kembali menjadi geng Star Hits ya. Iya. Itu gimana single ya? Masih SM, tapi labelnya bukan Star Hits. Oh iya di Universal ya. Salam ya Bad Boys no. By the way, berarti gimana tuh single yang dulu di Idola Cilik? Masih bisa diakses kan sekarang? Single apa? Nah ini rilis single di bawah. Enggak ada. Enggak ya? Tidak valid. Oke. Kita lanjut ke topik berikutnya. Gue mau marah sih, tapi orang yang nyusun ini nggak ada. Oh ada nih. Kenapa pernah ada rilis single ya? Oke. Gue mau nanya, lu nggak nyerah untuk ikut semua ajang pencarian bakat sampai akhirnya lu gitu dapat nih juara. Emang kenapa sih? Emang lu butuh validasi apa dari ajang pencarian bakat ini? I mean like setelah lu ikut begitu banyak, kenapa lu tetap berpikir bahwa lu harus ikut ajang pencarian bakat? Karena emang dari kecil tuh suka banget nyanyi kan, dan kebetulan orang tua juga supportnya gede banget, penuh gitu kan. Terus emang dasarnya pengen, karena dulu pas masih kecil Idola Cilik itu kan hype banget kan ya. Terus akhirnya ikutlah, gagal, terus ikut lagi. Terus habis gitu ikut The Voice, apa. Ya emang kalau dulu pas kecil ditanyain sih cita-citanya jadi apa? Jadi artis gitu. Oh, jadi artis. Habis itu pengen jadi penyanyi gini nih. Pas gede SMA pas SMA ditanyain emang mau jadi apa? Gue mau jadi musisi, nggak mau jadi artis. Padahal kan sebenarnya akan sama aja gitu loh. Artis kan seniman juga kan. Itu pengaruh karena sekolah musik. Oke. Karena kan ya environment sekolah musik kan agak
Gue gak tahu ya lu sama apa enggak ya. Tapi lumayan membenci artis, bener gak? Iya, padahal sama artis. Kayak ngeliat yang ada di TV nih, apaan sih gak ngerti. Musik itu bukan musik. Yang iya kan, bener gak? Emang iya? Emang ada? Siapa tuh? Ya anyway, lu akhirnya dari yang bermimpi sampai akhirnya you live the dream nih right now. Ya. You live the dream literally. Lu berdiri di panggung di mana lu mendapatkan gelar juara 1 dan lu mendapatkan gelar juga Queen of Trending karena apapun yang ada lu-nya pasti trending. Men, emang lu benar-benar udah siap untuk menjalani hidup seperti ini untuk sekarang? Untuk sekarang? Iya. Untuk sekarang sih emang harus siap. Kalau awalnya emang ikut idol itu kan. Lu ada momen gak kayak pas pulang nangis misalnya gitu? Gila, ada gak kayak gitu? Selama karantina kayak begitu, Bang. Seriously? Serius. Ada yang lihat lu nangis atau lu yang kayak lockdown? Ya di karantina aja pas dibalik. Jadi kalau misalnya ini gue sering ngomong sih sebenarnya pas bareng sama Nabila, kayak udah di akhir-akhir grand final kan tinggal 2, orang-orang udah pada pulang semua, kita tinggal 2, rutinitas juga makin padat kan. Kita tuh pas kegiatan bisa bisa pas balik udah kayak zombie. Oh iya. Kita udah sendiri-sendiri gitu, udah pada diem gitu. Kalau kata orang-orang sih the reality of industri hiburan tuh memang begitu pada akhirnya. Kayak semuanya akan berpisah, semuanya akan punya jalan masing-masing. Tinggal ya gue gak tahu ya. Setiap orang punya safe zone. Safe zone lu apa sih? Kayak apakah lu punya binatang peliharaan gak? Apakah meluk kucing lu adalah kayak ngisi tenaga lo kembali atau ada gak sih safe zone lo? Kalau gue dikasih sendiri. Kayak misalnya udah capek untuk di luar, palingan yang bikin enak terus bikin nge-charge lagi tuh di kos sendirian aja. Dan lo bener-bener gak terima siapapun untuk datang gitu ya? Anda introvert ya? Gue introvert mampus. Enggak, gue extrovert mampus. Extrovert mampus. Jadi gimana ya? Tapi gini, extrovert tuh bukan berarti dia punya energi, memang punya energi yang lebih besar lah, istilahnya baterainya lebih banyak daripada orang introvert, tapi tetap ada capeknya juga gitu loh, kayak energy drain. Udah kayak lo ini gak sih binge watching Netflix gitu? Yep. Dan kalau udah gitu bisa sampai gila sampai pagi gitu atau tipe maraton. Oh, Anda sangat dicintai sama marketing Netflix berarti. Berarti notifikasi apa lu nih? Jangan lupa seri ini. Itu cuma muncul ke orang-orang yang make tuh aplikasi hardcore sih biasanya. Nah, anyway, lu tahu gak sih ada yang ngerilis lagu judulnya nama lu? Ya, enggak. Nggak tahu. Oke, kita coba play ya. Dan ada liriknya nih yang kita bisa show kalau. Ya beneran. Ini gue bukan lagi bercandaan, ini beneran. Coba ya. Oh, belum disiapin ya? Oke, langsung disiapin aja ya. Kita. Apaan sih ini? Emang ini beneran? Ini gue kasih lihat liriknya dulu ya. Oh ya. Ini gue gak bohong. Oh iya. Gue gak bohong anjir. Beneran ada. Udah connect? Cahaya Kumolonya ada di sini nggak? No. Ini bukan acara TV. Oke. Dim mungkin boleh dicepetin sampai ke verse gak? Intronya panjang ya. Oh dia yang connect. Nah. Memang jalan kita panjang berliku, tak mudah dituju hingga merayuku. Mana ada liriknya?
kasih lihat aja ya ini. Oh ini lanjutkan mimpiku. Judulnya apa coba? Sama-sama Sabil. Demi hari yang ku lalui, jatuh bangun ini mampu membuatku untuk tetap berdiri. Gila, aku baru tahu ini. Serius? Sumpah. Nemu di mana? Berapa jam yang lalu baru rilis. Katanya dia mengapresiasi karena kerja keras dia ya. Gimana ceritanya? Harus bersabar menunggu waktu yang tepat. Ini belum chorus, bentar. Ini belum chorus kan ya? Harusnya belum sih. Ini ada chorus kok. Rasanya belum kayak chorus nih. Ini kayak ini nih. 1, 2, 3, and 4. Kayaknya tuh chorus deh. Oh ini chorus kayaknya. Ini chorus. Berhenti sejenak, rebahkan sayapmu. Nanti kita Gokil ya. Gokil ya. Sumpah, aku Mas baru Cahyo Kumolo nih. Gue spesial nih puterin buat lo nih. Ya. Pendengar radio gak sih? liriknya Spesial banget. iya, Puter benar-benar. buat lo. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan iklannya. Ini liriknya menceritakan kisah Salma sempat gagal di beberapa ajang pencarian bakat, akhirnya berhasil juara 1 di Indonesia Idol. Gokil gak sih? Lo bayar dia berapa emang? Gue beli putus woy. Bangke. Beli putus. Enggak lah. Sampai beneran terima kasih untuk Cahyo Kumolo. ini musik talk. Akhirnya aku tahu. Aku baru pertama ini beneran baru tahu ini. Seriously? Dan buat siapa tadi? Cahyo Kumolo. Terima kasih untuk tapi itu Salma Salsabil aku atau yang lain? Shit, gue juga gimana kalau yang lain nih? Tuh. Hah? Bangke, ini kalau sampai yang lain sih fucked up nih talk nih. Hah? Ini buat siapa anjing? Salma Salsabil Buat dia kan? banyak. Iya gak deh? Ada yang berangkat beda. Gak, ini 100% Iya, ini oke. buat lo. Jadi Semoga ya, buat gue lah ya. Terima kasih Cahyo Kumolo. dan emang Gue mau tahu ya tadi Salma tuh ada lagu yang pas dulu kecil itu pernah rilis di Hits. Apa? Ayah. Dulu pernah di Ini lagu teman-temanku sendiri tapi tidak lewat Star Hits. Tapi itu Star Hits yang upload. Star Hits. Sorry ya. Gue nggak tahu ya. jadi ternyata beneran ada. Oh, Jadi ternyata beneran ada memang ya single kamu dirilis di bawah Star Hits oh ya. iya. Idola Cilik, tapi mungkin nggak apa-apa. Bisa dimaafkan karena itu 2013, 10 tahun. Nggak Nggak apa-apa, gue juga tahu. kadang suka lupa sih apa yang terjadi di Maaf ya. hidup gue 10 tahun lalu ya. Aku sudah Susan. Susan. Iya nggak apa-apa lah. Anyway, ngomongin soal idol nih ya, lu sampai juara 1 di 2023. Lu sempet kepikiran pengen soan gak sih ke Delon? Ya tapi gue udah ketemu. Udah ketemu. Udah ketemu. Gak, gue tuh Sama. ngerasain kalau gue jadi lu kayak gue pengen cari tahu the first gitu siapa sih anjing. Terus kayak gue ketemu yang kayak udah di goal gitu kan, yang kayak Iya. Kamu- Sesepuh. iya kamu yang kayak terus kayak minum teh gitu karena kayak Mas kayak sebentar kayak Gila deh. Gak, Banyak tapi yang- udah ketemu Udah sempat ketemu. dan apa yang dia bilang ke lu? Pas itu apa ya? Pas grand final deh kayaknya. Dia bilang kayak gue yakin lu yang menang gitu. Gue percaya lu menang. Gue Shit. percaya lu gini. Gile. Terus kayak, terima kasih. Gila. Tapi itu pas lagi di gua emang. Oh. Dan lu ada motivasi gak sih buat lu yang lain gitu ya, yang udah gagal berkali-kali juga dan akhirnya mungkin nanti bisa berkesempatan gitu ya. Pasti kan the process is not easy dari submitting your yang mungkin kan idol ada jalur yang dikurasi, ada jalur yang daftar ya. Mm-mm. Nah buat yang daftar dan mungkin gagal terus nih, apa sih motivasi lo yang bisa lo berikan untuk mereka? Karena ini yang akan kita Apa ya? potong nih buat kita share di sosial Wih. media. Apa sih, ada nggak yang Apa ya? Jujur pas gue diumumin bahwa gue jadi winner idol, yang kebayang itu yaitu
pas gagal-gagalnya gitu loh. Gila ya, Oke. gue harus ngalamin 10 tahun untuk ngerasain hari ini gue dinyatain menang gitu loh. Jadi menurutku gagal yang kemarin tuh seninya kali ya. Kok seni sih? Apa sih maksudnya kayak jadi kayak enaknya ngerasain gagal tuh pas kita besok udah ngerasain menangnya. Kebayang semuanya. Oke. Jadi kayak menang, gila gue So tuh kemarin gagal dan sekarang gue menang. Jadi basically kayak pokoknya kalau orang misalnya lu gagal nggak apa-apa ya, karena siapa tahu emang itu adalah proses lu untuk menjadi berhasil nantinya. menikmati kegagalan enak gak sih? Buset. Coba bayangin menikmati kegagalan. Nggak Enak. enak sih anjing. Iya. Untuk enak kok. Iya, tapi gue bisa bilang sih 10 tahun ya, lu bisa sampai, ya mental lu nggak main-main. Banyak pasti yang di tahun kedua mungkin ketika gagal lagi ya udah fuck it lah, udahlah gue sendirilah gitu, atau udahlah gue nggak percaya lagi sama ajang pencarian bakat. Tapi Gue kayak lu, sempet kayak gitu. dan apa yang membuat lo akhirnya balik ikut lagi? Karena iseng. Karena gue ngerasa kayak gue udah pantas gak ya, gue udah dirasa udah mateng gak ya gitu. Nge-challenge diri aja sih, kayak kan gue mau fokus sekolah aja, sekolah musik, gue mau kuliah musik, gue mau fokus sendiri dengan jalur yang tidak di situ lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa stuck aja. Pas di kosan tuh nangis kan, stuck. Oh kenapa ya kok gue kupu-kupu kuliah pulang doang. Terus gue reguler kuliah. Terus gue Ada selalu reguleran ya. ya Biasa di request lagu apa? ya lagu-lagu ya top 40 aja nih. Top 40 ya. Terus habis gitu ada beberapa teman-teman seperjuangan gue yang di Idola Cilik kayak Novia Bahmit dan yang lainnya kayak udah gila ya gue nonton Tiba-tiba dia. ngapain mereka Iya, gitu gue ya. udah nonton di sosmed kan. Now is your time. Terus iya sampai akhirnya gila dia tuh teman seperjuangan gue tapi gue masih kayak begini. Akhirnya itulah gue iseng gitu. Oh iya, I I know that feeling ya. Ya kan? Kayak berasa ditinggal. Jauh I banget. know. Kayak berasa mulai bareng tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang tiba-tiba kayak dijemput gitu naik mobil. Tapi Iya. lu tetap jalan Tapi gitu gue kan tetap ya. jalan tuh. Dan akhirnya lu nyari mobilnya lagi gitu ya untuk lu Yep. juga you wanna ride that car gitu. Dan ya congratulations by the way for Alhamdulillah, your terima hard kasih. work and achievement. Gue yakin gak semua orang tahu tentang hardship lo ini, dan the more you tell people seperti yang lo lakuin dengan lo ngobrol sama gue gini, mungkin apa ya, orang akan jadi tahu bahwa meskipun idol itu adalah sebuah jalan cepat, Yep. tapi tidak semuanya juga dipilih. Iya betul. Banyak juga yang tidak dipilih bertahun-tahun kayak lu 10 Yep. tahun gitu ya. Lumayan juga anjir. Hebat juga lo. Dan lu udah siap untuk benar-benar lu kan juga sempet aktif nih bikin cover. Iya dulu. Dan lu sebagai penyanyi reguler, lu juga membawakan lagu orang secara rutin. Iya. Tapi now beban lu pasti beda nih, apalagi dari Universal, dari ini pasti maunya lu menjadi the new version of you. Yep. Yang membawakan lagu sendiri. Heh. Bersiap dong untuk menjadi Salma yang membawakan lagu. Iya. Tapi ini salah satu keinginan aku juga pas dulu masih reguleran. Kayak sekarang Nulis lagu sendiri. aku nulis. Wow. Aku nulis Oke. sendiri. Jadi kayak dulu pas reguler orang pada nge-request lagu orang kan untuk gue nyanyiin. Terus gue tiba-tiba ada pikiran kayaknya kalau misalnya lagu gue yang di-request sama orang kayaknya seru deh. Gitu. Oh, itu manifestasi lo ya. Gue sempet Akhirnya kayak lu gitu. beneran di request cuy. Dan first single lagu lo? Apa? First single nanti lagu lo? Lagu enggak. Kemarin kan dapat lagu kemenangan kan. Oh. Menghargai Kata Rindu lagunya Kamaro Geklau. Oh, oke. Next udah mulai workshop juga untuk lagu selanjutnya. Dan workshopnya lo yang bikin lagu. Kita lihat saja nanti. Wih, itu dia nih. Ini dia nih. Berarti abis ini ada bumper ya guys. Terereret, gitu, be right back gitu ya. Tapi ya gue sangat senang dengan orang yang musical. Karena jujur buat gue yang dulu kuliah, gue kadang ada kalanya gue kangen obrolan-obrolan yang kayak zaman gue kuliah.
yang dimana ada term-term yang orang tuh ngerti juga gitu kayak alien kan. Kayak yang tadi kita ngobrolin kan agak alien ya, maksudnya Tango and Sky lah apaan. Iya. Orang taunya Tango Snack Teknikal bro. banget ya Allah. Iya. Tango tuh Snack bro. Ya dan Tango and Sky itu kan di karya yang dibentuk karena irama tango juga. Jadi makanya kenapa beat yang tadi mainin Iya. kayak gitu kan. Dan Ding, gue yakin itu ding, akan ding, ding. sangat incorporate Bener. your musical in the future. So good luck bro for the journey and everything else. Semoga 10 tahun yang kemarin menjadi bekal lo untuk the next 100 years maybe. Amin. Pasti. Punya pacar? Oke, jadi memang harus yang gitu. Gue Iya, udah trauma banget sumpah ngomong-ngomong kayak gitu. Ya udah berarti punya saudara kandung? Ada. Oh, ada. Berarti dari kakak apa adik? Kakak. Wah, berarti mantap nih. Kenapa? Akan sangat menginspirasi adik-adik lo. Oh, gue sebagai adik, gue punya kakak maksudnya. Sorry. Oke, kita close dengan mendengarkan Salma menyanyikan single dari Jamal Idola Ciliknya. Silakan. Nggak Ben ada. masuk. Eh, siap, Mas. Ben. Oh, belum di hire, sorry. Oke. Thank you Thank for you. coming. Terima kasih Good luck banyak. for everything. Sampai ketemu lagi and see you next video. Bye. Bye-bye.